lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku rindukan cinta Kau Tuhan. Ku mengasihimu. Katakan, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Nyatakan, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ya Rama, ya Rama, Inara Karama Shandaramu, Inara Rakaya, Yara Rama Shandaramu, Inara Masandarama Yararamu,
Makasih Tuhan, terima kasih biar semua pujian penyembahan kami naik jadi dupa yang harum yang menyukakan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk Pastor Alven Tuhan yang sudah melayani worship. Kami percaya setiap kami Tuhan sudah dibawa masuk dalam hadirat Tuhan. Berkati Pastor Alven, pakai dengan dahsyat. Terus kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan sempurna atas hambamu Pastor Alven. Pakai dengan luar biasa, menuai jiwa-jiwa di SF, di California, di Amerika, bahkan sampai di bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami ada dalam outpouring the Holy Spirit untuk menghadapi tuaian yang terbesar dan yang terakhir, kebangunan rohani yang ada Tuhan. Kami tahu akan terjadi lebih dahsyat di hari-hari yang akan datang. Kami bersyukur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya semua anak-anak-Mu Tuhan yang lapar dan haus akan Tuhan, malam ini kami akan dilawat oleh Tuhan. Malam ini Tuhan, kami akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat ya Tuhan, di mana Tuhan membawa kami menjadi pasukan penuai, menjadi orang-orang yang ambil bagian di dalam kegerakan yang terakhir dan yang terbesar sebelum Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Urapi setiap kami, secara khusus urapi Pastor Benny Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan ada sesuatu yang dahsyat yang Kau sudah taruh atas Pastor Benny Tuhan. Kau yang mengurapi dia Tuhan, yang Kau menaruh firman-Mu Tuhan, dan Kau bawa setiap kami Tuhan dalam satu kapasitas yang lebih lagi untuk kegerakan-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima yang dahsyat malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Shalom semua. Shalom Pastor Benny. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you Pastor Alven untuk pelayanannya. Thank you, Pastor Alven. Kita semua diberkati dengan dahsyat. Haleluya. Silakan hambanya Pastor Benny. Baik Bapak Ibu Saudara, shalom semua, lambaikan tangan, haleluya. Kita nyanyi dulu ya, setengah lagu, haleluya. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapanku, lawatanmu. Angkat tangan kita sama-sama, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapanku, lawatanku, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, Kau Holy Spirit.
Mari angkat tangan kita sama-sama. Come Holy Spirit, all in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Haleluya, 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 haleluya. Syarala wara 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 wara. Rapashara makara pakara bayara bayara barshara makara hamakara pakara pakara yara Oh Tuhan, kami percaya hari-hari ini kami sedang dalam revival yang besar. Engkau sedang mempersiapkan kami hamba-hambamu Tuhan untuk masuk dalam kegerakan yang terbesar di akhir zaman ini. Terima kasih buat privilege yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Kalau kami boleh terlibat dalam revival terbesar di akhir zaman ini, mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan kita. Terima kasih ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. We are available. Kami mau Kau pakai ya Tuhan. Jadi alat-alat-Mu membawa revival di keluarga kami, membawa revival di komunitas kami, membawa revival di gereja kami di mana Tuhan tempatkan kota kami. Kami percaya kami akan menyelesaikan amanat agung dengan pengurapan Pentakosta ketiga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Biarlah buat kami. Roh Kudus ajar kami malam hari ini atau pagi waktu Amerika. Biar kami mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu. Dan kami berjanji Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Rapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar kami semua malam hari ini dijamah, diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Yang on fire lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Wow. Terima kasih Pak Tim, Bu Indri yang sudah memberikan kesempatan. Thank you Pastor Aven yang sudah lead us in worship. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang Azusa Street. Anda banyak mendengar Azusa Street Revival, ya. Anda banyak mengerti mungkin beberapa informasi tentang Azusa Street Revival. Tapi biarlah hari ini kita mungkin bicara lebih detail apa yang terjadi hari-hari itu dan kegerakan itu akhirnya memberikan impact apa. Mungkin Bapak Ibu Saudara setiap pagi doa di Azusa Street Prayer Tower
Oke, ini kegerakan apa ya, apa yang terjadi? Nah, kita coba bahas lebih detail pagi hari ini supaya kita dapatkan sesuatu. Nah, pesan saya begini Bapak Ibu Saudara, waktu kita belajar sama-sama, saya belajar, Anda belajar, tangkap prinsip-prinsip revival itu. Karena apa? Waktu kita menangkap prinsip revival itu, pelajaran berharga dari revival itu, percayalah Bapak Ibu Saudara, revival tidak hanya stop di Azusa Street, tetapi akan bekerja di hidup saudara, di pelayanan saudara, di kota saudara, di Bekasi, di Palembang, di Jambi, di Surabaya, di Jogja, dimanapun kita berada. Kita percaya kuasa Roh Kudus akan dicurahkan, revival bisa terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Yang setuju katakan amin, lambaikan tangan. Siapa yang rindu revival terjadi dalam hidup saudara, pelayanan saudara, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Saya percaya ini yang Pak Tim dan Bu Indri mau atau goal atau kerinduan adalah waktu kita belajar prinsip-prinsip revival itu, kita aplikasikan, kita lakukan di kota kita lakukan di daerah kita, bangsa kita, maka lawatan Tuhan yang dahsyat juga terjadi atas kehidupan dan juga kota komunitas kita. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, saya percaya ini student yang luar biasa. Kita semua student, catat baik-baik, tangkap baik-baik, aplikasikan, dan saya percaya kalau Azusa Street dilawat Tuhan, hidup saudara, pelayanan kita juga akan dilawat Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, biar semangat. Haleluya. Pak Tim bilang kalau khotbah di sumur, tepuk tangan, gerakan kanan kiri supaya aktif semua, tidak ketiduran. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan sharing pertama tentang foto-foto apa yang terjadi di Azusa Street. Ini saya dapatkan. Nah, apa yang terjadi di Azusa Street hari-hari itu, saudara, Dodger Stadium di LA biasanya dipenuhi oleh orang-orang yang main baseball atau football. Tapi tahun 1906-07 itu sering dipenuhi oleh KKR, orang yang dilawat Tuhan. Bukan hanya di panggung-panggungnya kursi, tetapi di tengah juga orang banyak dilawat, dijamah, diberkati Tuhan. Saudara bayangkan kalau hal ini terjadi di Soekarno, Gelora Bung Karno, saudara. Haleluya. Bisa bayangkan saudara, kalau hari Sabtu, hari Minggu dipenuhi jiwa-jiwa dari segala denominasi, ya Katolik, ya Presbiter, ya Metodis, kumpul semua, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, bahasa roh, tumbang dalam roh, banyak mujizat. Apakah itu tidak menggemparkan Indonesia Bapak Ibu Saudara? Wow, pasti media, ya saudara bisa bayangkan, RCTI, SCTV akan meliput apa yang terjadi. Stadion penuhi ratusan ribu orang, hampir tiap minggu, tiap bulan ada revival meeting, dan banyak orang disembuhkan dari segala penjuru Amerika kumpul di LA untuk menerima lawatan Tuhan. Itu revival besar, saudara. Nah, saudara, revival yang terjadi di Azusa Street dimulai oleh hamba Tuhan yang namanya William G. Seymour. Ini yang bagian tengah, saudara. Seorang pengkhotbah kulit hitam dari Kansas diundang ke California untuk khotbah. Di sana dia ketemu dengan 7 orang, ini ada beberapa orang di sini, dan grup inilah yang berdoa, Bapak Ibu Saudara, untuk revival. Ya, dia berdoa, Lord, do it again, do it again. Mereka berdoa begini, seperti Engkau mengurapi murid-murid di loteng Yerusalem, do it again, lakukan lagi ya Tuhan, lakukan lagi. Mereka berdoa saudara 7-8 berhari-hari di namanya rumah yang namanya Brandeis ya. Saya mau coba spellnya benar ya. Namanya saudara-saudara Bonnie Bray. Oke. Rumahnya namanya Bonnie Bray, saudara. Nah, saudara, di rumah inilah lawatan Tuhan terjadi seperti yang terjadi di loteng Yerusalem. Di rumah yang sederhana ini, setelah beberapa orang, 7-9 orang berdoa, dipimpin oleh William Seymour, maka Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Kemudian saudara, mereka ibadah, tiap malam ibadah,
sehingga lebih banyak orang lagi yang datang. William Seymour khotbah di ini saudara, di depan pintu, di bawahnya roof ya saudara, atau di depan pintu ini sampai ininya jatuh saudara, karena terlalu banyak, terlalu sesak itunya, depannya itu rumah ambles saudara, karena William Seymour khotbah berapi-api, dilawat Tuhan, semua orang disembuhkan, dipulihkan, sehingga mereka akhirnya pindah tempat ke satu tempat yang namanya ya sekarang kita namakan Azusa Street. Nah ini dulu gedung milik salah satu gereja, tapi lama nggak dipakai. Di lantai 2 itu dipakai sempat untuk nyimpan makanan ternak. Disewalah mereka. Saudara, setiap malam mereka ibadah, setiap malam mereka ada di situ berhari-hari, bertahun-tahun, sampai banyak orang dilawat, dijamah Tuhan. Jadi dari rumah yang kecil Bonnie Bray, mereka berdoa, dilawat Tuhan, sampai dia khotbah di depan ini saudara, sampai jatuh, jeblok ya saudara, harus pindah ke tempat yang baru karena banyak jiwa-jiwa yang dilawat dan dijamah Tuhan. Ya, William Seymour sering dipanggil sebagai the Apostle of Faith, the Apostle of Faith, yaitu rasul yang memiliki iman yang luar biasa, banyak kesembuhan, mujizat. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan zaman itu orang kulit hitam masih baru lepas dari namanya slavery. Ya, di Amerika saudara tahu long history, orang hitam dan orang putih itu berantem saudara, dan orang hitam banyak diperbudak. Bisa bayangkan saudara, seorang kulit hitam pendeta yang simple, bahkan mata yang kirinya juling, dipakai Tuhan. Itulah saudara Tuhan kita yang dahsyat. Dia hobinya memakai orang-orang yang biasa untuk membawa perkara yang luar biasa, sehingga nggak ada orang yang bisa meninggikan diri. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kalau saudara merasa orang-orang biasa seperti saya, seperti semua kita di sini, itu adalah satu kerendahan hati. Biarlah hanya Tuhan yang luar biasa. Kita sih biasa-biasa saja, tapi ingat, Tuhan biasanya memakai orang yang biasa-biasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, dan ditinggikan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Wow, saudara-saudara, dia tidak memakai gembala, pastor gereja besar, orang yang terkenal, orang yang hebat, ganteng, dan sebagainya. Justru di Revival Azusa Street, dia memakai black preacher yang underestimate oleh banyak orang. Tetapi itulah Tuhan suka memakai orang-orang yang biasa untuk melakukan perkara yang luar biasa. Move on, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang terjadi. Nah, itu yang tadi di Bonnie Bray, saudara-saudara. Dari rumah dia khotbah di sini sampai lotengnya atau tempatnya dia berkhotbah jeblok, saudara, karena terlalu banyak disembuhkan, akhirnya pindah ke pakai tenda penuh juga, akhirnya pindah ke stadion yang besar di LA, di California. Wow, saudara bisa bayangkan sekali lagi kalau stadion di Indonesia bukannya dipenuhi oleh orang yang main sepak bola, gila bola, tetapi bagaimana kalau mereka yang datang ke stadion dilawat Roh Kudus, bahasa roh, tumbang, disembuhkan. Saya percaya akan terjadi kegerakan yang dahsyat, dan itu bisa terjadi. Katakan amin. Do it again, do it again, do it again. Makanya kita sering bernyanyi, nyatakanlah lagi seperti dahulu. Wow, saudara-saudara, mari kita percaya kalau Azusa Street Revival ini terjadi, maka stadion-stadion di Amerika, di Indonesia, di kota saudara, mari kita dream, mari kita mimpi. Pengurapan Pentakosta ketiga itu membuat saudara revival yang besar. Ibadah-ibadah nggak cukup lagi di gedung, tetapi di stadion-stadion, di lapangan-lapangan, dan banyak orang dilawat, dijamah Tuhan. Saudara, semua news hari-hari itu bicara tentang Azusa Street Revival, dan banyak orang di seluruh Amerika bahkan dunia akhirnya
dijamah, dilawat, dan diberkati oleh revival yang terjadi di Azusa Street. Lanjut ya. Oke, yang diberkati dengan Azusa Street Revival, haleluya. Lanjut ya. Saya excited sekali, saudara-saudara. Mari kita belajar lagi. Nah, ini saudara-saudara, Bonnie Bray sekarang rumahnya di rehab, ya saudara-saudara, bisa masuk ke dalam tapi harus izin. Pastor Budi Yuwono bisa punya akses ke sana. Saudara-saudara, pulpitnya atau tempat William Seymour khotbah masih ada, keyboard yang dimainkan masih ada, dan kami mendengar nggak semua orang yang boleh masuk, kebanyakan pendeta-pendeta harus reserve, dan kami mendengar hadirat Tuhan masih luar biasa di rumah itu. Itu seperti loteng Yerusalem, di mana William Seymour dan teman-teman dilawat Tuhan pertama kali, saudara-saudara, di rumah ini. Nah, saudara, setelah mereka sekali lagi pindah ke Azusa Street, nah ini Azusa Street. Minggu lalu saya sempat foto saudara di pojokan ya. Azusa Street ini antara Azusa Street dan San Pedro Street, saudara. Ya, jadi di rumah ini, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, ya, EPT sudah berhasil menyewa gedung ini. Ini adalah tempat yang paling close, paling dekat dengan Apostolic Faith Church ini ya, saudara-saudara. Di lantai 2 Azusa Street, di pojokan inilah gedung ini. Sekarang gedungnya seperti ini, yang saudara setiap hari doakan, tumpang tangan. Inilah gedungnya. Dan puji Tuhan, saya punya banyak gambar tentang dalamnya, tapi saya kira nggak perlu. Saudara sedang dalam tahap renovasi, dan kita percaya di sini kita menggali sumur kebangunan rohani. Disinilah revival besar terjadi, dan oleh kemurahan Tuhan di tempat yang sama, di Azusa Street dan San Pedro Street, kita boleh menyewa gedung ini, dan Pastor Nico sudah sign up selama 7 tahun, dan kita percaya lawatan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa akan terjadi. At least minggu yang lalu, saudara, waktu dedication Azusa Street, Pastor Aven mungkin jangan boleh nambahin, dari semua bangsa, dari semua kota ada, dan kami dijamah, dilawat Tuhan. Itulah spirit of Azusa Street. Kalau kita rindu, haus, lapar, saya percaya Tuhan kita setia. Tuhan akan lawat kita. Bahkan William Seymour sendiri berkata, akan terjadi lebih dahsyat lagi lawatannya, akan terjadi lagi lebih luar biasa. Saya bayangkan, wow, kalau lebih luar biasa, lebih dahsyat, stadion aja penuh. Bisa bayangkan, saudara. Itulah yang namanya penyelesaian, menuntaskan amanat agung. Jutaan jiwa-jiwa dijamah, dilawat Tuhan. Haleluya. Lanjut ya, Bapak Ibu Saudara. At least saya belajar 4 hal yang disebabkan oleh Azusa Street Revival. Ini saudara-saudara, hal yang bisa kita pelajari. Apa yang terjadi setelah revival dari Azusa Street? Yang pertama, birth of Pentecostal Church. Jadi gereja Pentakosta terjadi atau lahir, dipenuhi roh, mengakui mujizat, tumbang dalam roh, bahasa roh, urapan Tuhan, karunia-karunia roh dinyatakan, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin biasanya gereja hari-hari itu cuma tradisi, cuma ya liturgi, tetapi setelah kegerakan Pentakostal di Azusa Street, wow, orang-orang mulai mengalami namanya bahasa roh, tumbang dalam roh, mengalami mujizat, ada yang lari-lari, lompat-lompat, ada yang nangis, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saudara, saya percaya waktu Roh Kudus tercurah, banyak perkara-perkara yang dahsyat yang terjadi. Amin. Yang kedua, saudara, birth of Pentecostal Church. Ada namanya gereja Church of God, ya saudara. Ya, itu ke Indonesia, lahirlah GBI, GBIS, GBT, GBDI. Wow. Ya saudara, maka Church of God ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Saudara, yang kedua ada gereja Assembly of God.
atau kalau kita sering dengar di Indonesia GSJA, ada gereja GUP, gereja utusan Pentakosta yang lama-lama, itu semua anak dari gereja Assembly of God. Pendek kata, saudara, semua gereja Pentakosta, sinode-sinode yang ada di seluruh dunia ini lahirnya dari Azusa Street. Bahkan sekarang banyak orang yang percaya 70% kekristenan yang ada di dunia ini adalah hasil dari Azusa Street Revival. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. 70% Bapak Ibu Saudara, kekristenan di dunia ini somehow connected dengan pekerjaan Roh Kudus, dengan karya Roh Kudus di Azusa Street. Begitu luar biasa, saudara. Tadi saya sempat Google cek berapa jumlah orang Kristen, saudara, dengan Katolik dan sebagainya, hampir 2.5 billion, 2,5 miliar Bapak Ibu Saudara. Dan 70% daripada itu, ya, itu karena kegerakan Pentakosta yang ada di Azusa Street. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa minder menjadi orang Pentakosta, ya, Pentecostal person. Karena apa? Sejarah mencatat kegerakan Pentakosta itu mendunia dan jadi berkat. Hampir 70%. Pastor Bill Wilson bilang hampir 70 negara dilawat oleh Pentakosta. Wow, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Wow. Empower 21 itu anggotanya dari 70 sampai 80 negara, saudara. Gereja-gereja di seluruh negara itu mengakui kegerakan Pentakosta itu yang menyebabkan gereja mereka mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Lanjut ya Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya sharing foto-fotonya. Ya, ini yang penting. Prinsip-prinsip Azusa Street Revival. Saya dapatkan ini dari Frank Bartleman. Frank itu siapa Bapak Saudara? Adalah seorang jurnalistik atau penulis di tahun 1906, 1907. Dia yang mencatat semua apa yang terjadi. Dia tampilkan, dia broadcast foto-foto Azusa Street. Frank Bartleman ini sangat luar biasa, punya banyak histori catatan yang luar biasa tentang Azusa Street. Dan beberapa dari eyewitness, dari saksi mata, dan juga studinya dari Dr. Bill Wilson, yaitu presiden dari Oral Roberts University. Saya summarize, saudara, ada 5 prinsip Azusa Street Revival yang kita perlu pelajari. Dan saya berdoa dan kita yakin jika kita tangkap prinsip ini, kita aplikasikan di tempat kita, di mana kita berada, saya percaya lawatan Tuhan yang dahsyat akan juga terjadi atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Jadi biarlah ini bukan hanya cuma informasi saja Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa saudara tangkap ini, sekali lagi saudara aplikasikan ini, kita lakukan ini di tempat kita, di kota kita, dan saya percaya lawatan Tuhan yang dahsyat yang terjadi di Azusa Street juga akan terjadi atas hidup kita. Yang pertama, you ready? Yang pertama, ini Bapak Ibu Saudara, humility atau kerendahan hati Bapak Ibu Saudara. Saya baca ya apa yang dikatakan oleh Frank Bartleman, saudara. Dia berkata begini, proud, well-dressed preachers come in to investigate. Soon their high looks are replaced with a wonder. Then conviction comes very often. You will find them in a short time wallowing in the dirty floor, asking God to forgive them and make them as a little children. Itu katanya Frank Bartleman. Apa sih artinya? Saya summarize saja. Jadi waktu revival besar itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, banyak pastor-pastor, ya mungkin pendeta-pendeta besar coba datang ke Azusa Street ngecek, bener nggak di revivalnya nih? Bener nggak sih apa yang terjadi? Dari seluruh penjuru Amerika kumpul, saudara. Dan preacher-preacher itu, pengkhotbah itu biasanya pakai baju yang keren, parlente, ya keren dan sebagainya jaga. Mereka bilang begini, nggak lama setelah mereka ikut ibadah,
Mereka dilawat Tuhan. Orang-orang itu yang mungkin ngecek, ya mungkin berpikir, ini nggak bener nih, atau apa gitu ya saudara. Ini mungkin kegerakan apa nih, aneh nih, dan sebagainya. Ternyata saudara, nggak lama ikut ibadah di Azusa Street, mereka yang ngecek mereka sarotang Tuhan. Jadi Bapak, Pastor Benny suaranya hilang. Tuhan, haleluya. Pastor Lia, ini dia baru masuk lagi. baik Tuhan, kami minta berdoa sepertinya baik. Segala serangan balik kuasa kegelapan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Karena kami sedang terlibat dalam kegerakan terbesar di akhir zaman ini. Dalam nama Yesus, katakan amin. Terus semangat ya, amin, lambaikan tangan. Jadi saudara-saudara, waktu itu, sekali lagi saya ulangi, banyak pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan datang ke Azusa Street ngecek. Ini revival bener nggak ya? Ini kegerakan apa ya? Mereka ngecek, menginvestigasi. Tetapi nggak lama setelah ikut ibadah, justru mereka dilawat Tuhan. Justru mereka tersungkur flat, semuanya rebah di lantai, dilawat Tuhan seperti anak kecil, nangis gerung-gerung, minta dilawat atau minta diampuni oleh Tuhan. Dan akhirnya mereka merendahkan diri. Mereka nggak peduli lagi, bajunya udah rapi, bajunya udah keren, udah persiapan, mungkin pakai jas dan dasi. Mereka nggak peduli semua. Mereka semua ada di lantai, minta ampun, nangis sama Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan itulah salah satu kunci dari revival yang ada di Azusa Street, kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, kita percaya kerendahan hati harus kita miliki kalau kita rindu lawatan Tuhan lebih dahsyat lagi dalam hidup kita, di kota kita. Katakan amin. Gembala pembina kita selalu mengajarkan, berkata, kita bukan siapa-siapa dan kita nggak bisa apa-apa. Semua itu hanya karena pekerjaan dan kuasa Roh Kudus. Saudara masih ingat, kalau nggak salah bulan lalu Pastor Niko di doa pengerja dia ngomong gini, Tuhan aku bodoh di hadapanmu, aku bodoh. Saya bilang sama istri, lah Pak Niko udah melayani berpuluh-puluh tahun menggembalakan masih berkata kami bodoh. Nah saudara, kita nggak boleh ya saudara sombong di hadapan Tuhan. Semua yang kita alami, keberhasilan dalam pelayanan, semua itu karena pekerjaan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Katakan amin, haleluya. Tepuk tangan saudara-saudara. Jadi mari kita miliki prinsip humility ini. Sekali lagi di Azusa Street, semua orang yang datang dilawat Tuhan. Mereka tiarap semua di bawah tanah, bukan di bawah, di tanah, saudara, di floor. Mereka udah merasa saudara-saudara, perlu Tuhan lebih dari segala. Lawatan Tuhan begitu dahsyat. Dan biarlah itu yang ada di hati kita setiap hari. Kalau kita datang ke EPT, kalau kita datang memuji dan menyembah Tuhan, biarlah hati kita, biarlah hidup kita terus mau berkata, Tuhan, I need you more than anything else. Ya saudara, waktu kita datang sama Tuhan, careless about dasi saudara, jas saudara, udah nggak peduli saudara. Saya percaya kita perlu rapi juga. Tapi ini berita dari Frank Bartleman berkata, waktu lawatan Roh Kudus, semua
ya dignity preachers, semua preacher yang hebat-hebat itu tersungkur di tanah, dilawat oleh Roh Kudus. Wow, tepuk tangan dulu. Saudara bisa bayangkan ibadah, semua orang tersungkur di tanah, semua orang flat on the floor, semua orang dilawat, ya nangis gerung-gerung Tuhan. Wow, saya percaya atmosfernya, saya merasakan merinding nih saudara-saudara. Ngerasakan gitu, saudara lihat kalau pas altar call, ya jemaat dilawat Tuhan, dan nangis tersungkur dilawat dan semua. Saya percaya itu perkara yang dahsyat, mujizat, perkara ajaib, yang profesi berprofesi, yang bernubuat mulai bernubuat, yang sakit mulai disembuhkan, yang bisa bermazmur mulai bermazmur. Wow, saudara bisa bayangkan, saya percaya itu drug dealer bertobat, gangster bertobat, banyak orang-orang kaya bertobat. Karena apa? Waktu Roh Kudus bekerja, pekerjaannya dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Dan mari kita percaya itu bisa terjadi hari-hari ini di kota kita, di bangsa kita. Karena apa? William Seymour sendiri bernubuat, Pentakosta ketiga lebih dahsyat lagi. Mari kita percaya, berdoa, mari kita sepakat Bapak Ibu Saudara, hal itu akan bisa terjadi dan terulang lagi. Do it again Lord, do it again Lord. Lakukan lagi ya Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Dr. Bill Wilson berkata begini, setelah dia research study, holiness, kekudusan, itu yang menjadi salah satu saudara prinsip revival yang ada di Azusa Street. Dia berkata begini, ini dapat dari Frank Bartleman juga. The height of any revival is a direct proportion to the depth of the spirit of repentance. Jadi semakin kita bertobat sungguh-sungguh, pertobatan bukan cuma lip service, bukan cuma sekedar sesaat saja, tapi kita bertobat, minta ampun, hidup dalam kekudusan sungguh-sungguh. Semakin kita melakukan hal itu, maka semakin deras urapan Tuhan dan lawatan Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Oleh sebab itu, sekali lagi gembala pembina kita sering ngajarkan, Tuhan, kadang kami kepedean, kadang kami tidak ngerti. Bu Indri sering ngajar, basuh kami dengan darah Yesus. Saudara, ada satu repentant, pertobatan, minta supaya kita hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Kadang kita nggak ngerti, kadang kita nggak tahu, kadang kita nggak sadar, kadang kita kepedean. Bapak Ibu Saudara, kita harus minta ampun terus di hadapan Tuhan. Kita percaya waktu kita hidup kudus, firman Tuhan berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, telinganya tidak kurang lebar untuk mendengar doa kita. Wow, waktu kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, pertobatan akan terjadi, dan kita percaya lawatan Tuhan semakin dahsyat dan luar biasa. Dr. Bill Wilson dan Frank Bartleman berkata, semakin kita bertobat sungguh-sungguh, mengakui dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka semakin deras, semakin hebat lawatan Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Lanjut yang ketiga, harmoni, atau saya sering katakan unity. Ya, unity. Dalam researchnya Dr. Bill Wilson berkata begini, ini ia dapatkan dari Eyewitness. Disgraceful intermingling of races, they cry and make howling noises all days into the night. They run, jump, shake all over, shout to the top of their lung, spin around in circle, fall out in the sadus blanket, floor jerking, kicking, rolling all over it. Some of them pass and do not move for hours because they sling in the spirit at the floor. Wow. Jadi kalau saya simpulkan di gini, saudara, ini record dari wartawan yang hari itu ada, dan penulis-penulis Eyewitness. Jadi di ibadahnya itu semua orang dari segala bangsa ada di sana. Semua orang dari segala suku bangsa ada di sana. Mereka nyanyi,
mereka lompat-lompat, mereka nangis, mereka pelukan, mereka minta ampun. Pelukan bukan pelukan yang negatif ya, saudara. Laki-laki dengan laki-laki tentunya. Mereka lari-lari dilawat Tuhan on the floor. Tetapi media berkata, ini hebat ini. Dari semua bangsa kumpul. Dari semua suku bangsa kumpul. Padahal sekali lagi zaman itu masih zaman racism begitu kuat. Hari ini juga masih, saudara, antara orang kulit hitam dan putih. Waktu itu masih sering ya saudara berantem karena masih keluar dari slavery. Bahkan kalau di daerah LA itu, California itu kan dulu bekasnya, negara bagian Meksiko. Makanya namanya San Pedro, San Monica, San Francisco, Santa Ana, San semua. Jadi banyak Spanish. Tapi orang Spanish, orang kulit hitam, orang Meksiko, orang putih, semua ada di gedung itu, dilawat Tuhan. Nggak pernah membeda-bedakan, semua unity dijamah. Bahkan dikatakan media, mereka tumbang di lantai berjam-jam, don't move, nggak bergerak. Ada yang dilawat Tuhan, lari-lari, sukacita, lompat-lompat. Wow. Tetapi yang menarik, mereka bukan cuma orang kulit putih saja, orang hitam saja, atau orang Spanish, tetapi mereka semua dari segala bangsa. Wow, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Keren nggak, saudara-saudara? Wow, seperti minggu lalu, waktu di Azusa Street, kalau nggak salah, pujian yang pertama dari gereja Brasil. Pujian yang kedua tim dari gereja kita, Indonesian Pastor Network. Yang ketiga dari gereja Japan, ya saudara, gereja Jepang. Tetapi yang menarik, mereka nyanyinya semua sama. Ya, Waymaker, Miracle Worker, semua kita nyanyi gitu ya. You are here, semua dilawat. How great is our God, Hosanna. Jadi in one voice, yang berdoa orang Indonesia, orang kulit hitam, orang Spanish, orang putih, semua bishop-bishopnya kumpul. Makan ya di data kemarin, kamu dari mana? Kami dari Katolik karismatik. Dari mana? Metodis karismatik. Dari mana? Presbyterian karismatik. Dari mana? Lutheran karismatik. Pokoknya semua yang karismatik Pentakosta dari segala denominasi, suku dan bangsa datang dilawat oleh Tuhan. Karena saya percaya Tuhan cinta segala bangsa dan Dia akan melawat semua bangsa-bangsa. Katakan amin. Harmoni dan unity. Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita perjuangkan. Harmoni dan unity. I know it's not easy. Ya, kita nggak menutupin banyak perpecahan di gereja, banyak problem di gereja. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, hari-hari Roh Kudus sedang membuat kita unity. Ya, haleluya. Karena Tuhan mau melawat kita lebih dahsyat lagi. Saya senang di EPT ini kita dari segala kota, di Miracle Institute ini dari segala bangsa. Waktu saudara di Almir kita semua bahasa roh, dari semua bangsa, dari semua kota kita bahasa roh. Ada spirit of unity ya, spirit of unity. Bapak Gembala pembina kita menekankan ini. Beberapa kali kita ya ngobrol, diajak makan malam, dikumpulin unity, unity, dimulai dari para pastor dulu unity, di EPT unity, unity. Nggak ada yang merasa lebih hebat, lebih kuat, lebih gede gerejanya. CK ini, rayon ini lebih enggak, unity, unity, unity. Karena apa? Satu gereja nggak bisa lakukan apa-apa semua. Satu CK, satu rayon nggak bisa melakukan semua. Kita perlu unity, gandeng tangan, sehingga kita akan banyak melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Satu denominasi, satu gereja nggak bisa menuntaskan amanat agung. Kita perlu unity, bergandeng tangan bersama-sama, dan kita percaya Tuhan dipermuliakan. Tuhan akan melawat umatnya lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Gereja Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan dan diagungkan. Haleluya. Lanjut ya, masih ada dua lagi yang masih semangat, on fire, lambaikan tangan. Saya cek dulu ini. Wah, haleluya. Lanjut ya. Dua lagi Bapak Ibu Saudara. Nomor yang keempat, ya saudara, apa yang menarik prinsip
adalah ini yang saudara sering dengar. Hunger, lapar dan haus. Mereka tuh menanti-nantikan Tuhan dalam doa. Mereka terus seperti saudara ikut FPT. Bahkan yang terkenal dari Azusa Street, mereka nggak hanya doa tetapi puasa. Doa puasa bersama-sama. Mereka tidak lagi mementingkan makanan ya. Mereka tidak lagi mementingkan kebutuhan duniawi. Yang mereka rindukan adalah cuma pingin ketemu Tuhan, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Saya baca ya. They just waited on the Lord in fasting, prayer, and unity of the Spirit. When the Spirit spoke and moved, they moved. The Holy Spirit was their leaders. And when the Spirit anointed, then that person spoke. The Holy Spirit was there in operation. This was brought about through intensive closeness and communion with God, and by everyone forgetting about food and their cares. We just want the fountain of Holy Spirit. Itu kata. Kami cuma pingin jamahan Roh Kudus lebih dari segala-galanya. Wow. Ya, itu saudara-saudara. Ya maaf, kita ini sedang hidup di dunia yang banyak pilihan, choices. Apalagi dengan sosial media. Ada banyak Facebook, hiburan, YouTube, WhatsApp, choices. Pilihan-pilihan. Ya saudara, di Amerika juga ini zamannya vacation. Setelah 2 tahun orang di lockdown, sekarang vacation, pergi kemana-mana. Wow, pesawat penuh semua, banyak choices. Ya, bangun pagi saudara bisa langsung klik handphone saudara, mau cek YouTube, mau cek Facebook, mau cek Instagram, mau cek apa saja, banyak pilihan. Nah saudara, rekan-rekan di Azusa Street itu pilihannya cuma satu, pingin Tuhan dan lawatan Tuhan. Mereka nggak pingin yang lain. Yang nomor satu yang mereka rindukan adalah lawatan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Mereka haus dan lapar pingin ketemu Tuhan. Dunia sekarang orang haus nonton sepak bola, haus vacation, healing, haus makanan kuliner, haus beli baju, haus ke mall, haus vacation ke pantai. Saya bicara nothing wrong with it, nggak salah. Tapi kalau saudara mau yang namanya lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, kita haus sama Tuhan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Zaman itu saudara, semua orang not really care. Artinya begini, itu semua udahlah, singkirinlah. Ya, semua kesenangan dunia, hobi-hobi dunia semua disingkirin sama mereka. Mereka cuma datang ke Azusa, haus, lapar akan Tuhan. Bagi mereka yang terpenting adalah lawatan Tuhan. Bagi mereka yang terpenting bertemu dengan Tuhan, jamahan Tuhan. Itulah yang membuat surga tergoncangkan dan lawatan Tuhan terjadi atas Azusa Street. Saya tahu we live in many choices. Hari-hari ini kita banyak pilihan. Ya saudara, malam hari ini bisa ada di Miracles Institute itu juga perjuangan, saya tahu. Saudara punya banyak pilihan. Ada drama Korea, ada sinetron ini, ada ini semua. Tapi ingat, orang yang menomorsatukan Tuhan, yang haus akan Tuhan, yang ngejar Tuhan, menjadi God chaser, pemburu Tuhan, merekalah yang akan dilawat Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan saya berdoa, pastikan itu Anda, saya, dan saudara. Setuju, katakan amin. Kita akan cinta Tuhan, kejar Tuhan, nomor satukan Tuhan, lebih dari segala-galanya. Maka itu yang akan membuat revival terjadi atas hidup kita, kota kita, dan bangsa kita. Gereja juga bukan masalah gedung yang besar. Yang kita kejar bukan nama yang besar, denominasi rendah. Kita ngajar semua jemaat untuk kejar Tuhan, kejar Tuhan, kejar Tuhan, kejar Tuhan, buru Tuhan, haus akan Tuhan, lapar akan Tuhan. Maka itulah yang membuat urapan Tuhan tersedot, saudara. Dan semua orang yang hadir di Azusa Street waktu itu dilawat oleh Tuhan. Lanjut yang terakhir, setelah itu kami serahkan sama Bu Indri.
Saudara-saudara, harvest. Ya, harvest. Jadi pondasi dari Azusa Street itu revival, mereka berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Banyak dari mereka dibaptis ya, saudara-saudara. Hampir tiap minggu terjadi baptisan. Jadi revival yang besar itu untuk jiwa-jiwa. Dan kita sering dengar hari ini adalah untuk melaksanakan amanat agung. That is correct. Di lawatan yang terjadi di Azusa Street, kenapa Tuhan melawan? Karena fokusnya memenangkan jiwa-jiwa. Mereka berdoa untuk jiwa-jiwa. Mereka berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Mereka haus lapar akan zaman Tuhan, kuasa Tuhan. Bukan supaya gerejanya besar, terkenal, pendetanya nomor 1. No. Tetapi selalu mereka berdoa untuk jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Dan hari ini kita dengar, yaitu menyelesaikan amanat agung. Frank Bartleman berkata begini, God has been working with his children mostly, getting them through the Pentecost and laying to the foundation for mighty wave of salvation among the converted, unconverted. Jadi lawatan Pentakosta ketiga ini, goalnya, tujuannya adalah menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Wow, keren Bapak Ibu Saudara. Jadi saya percaya, ini yang saya imani, kalau kita dilawat oleh pengurapan Pentakosta ketiga ini, maka hidup kita akan dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa. Mereka akan diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, dari kelima prinsip ini kita belajar sesuatu yang luar biasa dari Azusa Street. Mari saya review sekali lagi. Poin yang pertama adalah kita rendah hati, humility. Datang sama Tuhan setiap hari di EPT. Kerendahan hati, berkata, I need you Lord, kami butuh Engkau, minta ampun. Ya, mereka gerung-gerung seperti anak kecil, flat on the floor, mengakui kesalahan mereka dan mereka butuh Tuhan. Yang kedua, terus hidup dalam kekudusannya Tuhan, minta darah Yesus membasuh kita setiap hari. Kadang kita kepedean, mari kita minta ampun setiap saat supaya Tuhan terus bekerja berkarya dengan dahsyat. Harmoni, unity dari segala bangsa. Nggak ada yang lebih hebat, nggak lebih luar biasa. Semua sama, unity. Mereka memuji, menyembah Tuhan, dilawat Tuhan. Maka Tuhan terus berkarya buat kota kita, bangsa kita, di mana Tuhan bekerja menempatkan kita. Haleluya. Berikutnya, hunger, lapar, haus akan Tuhan. Ingat, seberapa besar kontainer kita yang kita kosongkan, seberapa besar kita haus dan lapar akan Tuhan. Saya percaya seberapa besar itu Tuhan akan mengurapi kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, harvest, endingnya, tujuannya adalah menyelesaikan amanat agung. Jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa dipulihkan, jiwa-jiwa mengalami kuasa jamahan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Terutama di hidupku. Mari angkat tangan kita sekali lagi. Bekerja ya Kudus lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kami berdoa buat setiap hamba-hambamu Tuhan. Kami sudah belajar tentang revival. Kami percaya
hadirat-Mu akan terus dinyatakan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum saya serahkan sama Bu Indri, mungkin saya minta 5 menit. Pastor Aven ada tadi. Pastor Aven boleh bersaksi. Haleluya. Haleluya. Apa yang Pastor Aven alami waktu di Asusasi? Ada Pastor Aven? Saya coba lihat. Pastor Aven, oh lagi tutup kamera, oke. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita doa impartasi atau kita berdoa untuk setiap pokok doa tadi 5. Haleluya. Ini ada Pastor Aven. Pastor Aven? Ya, Pastor Aven boleh sharing kemarin waktu dedikasi yang ada di Asusasi, apa yang Pastor Aven alami? Bisa dengar ya? Bisa, silakan. Puji Tuhan. Ya, saya sangat excited ya selama 3 hari ya, dua hari itu di Asusa bersama-sama. Dan satu hal yang ada kesatuan, unity kita itu di antara hamba-hamba Tuhan itu luar biasa. Ya, jadi kita merasakan satu hadirat yang luar biasa, kesatuan daripada kita semua, dan hadirat Tuhan memuji kita tanpa persiapannya, puji-pujian, tapi naik luar biasa. Karena waktunya tidak ada singkat, tapi kita dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh dengan puji penyembahan, walaupun nggak ada waktu untuk latihan sama sekali, nggak kebagian, betul ya Pastor Ben, tapi kita bisa memuji dengan merasakan hadirat Tuhan yang begitu dahsyat. Dan kita lihat bahwa memang unity ini yang akan membawa ya, bahwa ini the spirit of the third Pentecost akan dicurahkan sungguh-sungguh. Ya, kita akan melihat seperti yang di William Seymour sudah nubuatkan, ini akan terjadi dan akan terjadi, dan saya bisa merasakan. Kita lihat sekarang di mana-mana juga ya, Roh Kudus dicurahkan, dan kita bisa lihat begitu banyak juga dari kaum Ismail sekarang sudah tanpa ini sudah menerima Tuhan Yesus. Dan saya percaya ini dalam waktu singkat ini akan terjadi lawatan yang dahsyat, yang luar biasa terjadi di Azusa, di mana akan datang bangsa-bangsa ke tempat itu untuk mengambil apinya dan membawa kembali ke tempat masing-masing. Dan kita semua bisa lihat bahwa apa yang dinubuatkan 100 tahun yang akan terjadi, the third Pentecost ini lebih dahsyat dari apa yang terjadi daripada yang pernah terjadi di Azusa 116 tahun lagi. Dan saya merasakan itu ya, seperti itulah. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa tentang 5 hal ini. Kita percaya prinsip revival Asusasi ini akan kita pelajari dan kita akan miliki dalam hidup kita. Yang setuju lambaikan tangan, haleluya. Kita nyanyi sekali lagi ya, bekerjalah, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapanku, lawatanku, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Sekali lagi katakan, bekerja
Samadia. Kira laba kara laba sandara laba takara laba 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 laba. Kira laba Samadia dengan kehausan saudara, Samadia dengan kelaparan, datang sama Tuhan, minta urapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kira laba takara laba kara laba takara laba laba. Come on, come on, come on. On fire, on fire. Oh, laba takara laba tasandara la. Oh, laba takara laba 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 laba. Oh, terjadi bukan hanya di Asus Sastri, terjadi dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah ya Roh Kudus, urapi kami ya Roh Kudus. Oh, laba 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 laba. Oh, laba 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 laba. Oh, laba 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 laba. Oh, laba 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 laba. Mari bersaro sama-sama saudara berbahasa roh. Laba 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 laba. Syara laba 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 laba. Syara laba 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 laba. Oh, laba 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 laba. Syara laba 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 laba. Oh, laba 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 laba. Haleluya, 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 haleluya. Syara laba laba. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita akan berdoa untuk humility, kerendahan hati. Oh lalawarawar, kami semua angkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bukan siapa-siapa, kami gak bisa apa-apa. Ya Roh Kudus, lawan kami ya Roh Kudus. Oh lalawarawar, Bapa lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami perlu Engkau lebih dari segala-galanya. Oh lalawarawar, Roh Kudus, lawan kami, urapi kami. Roh Kudus, jamah hidup kami, upah hidup kami. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Tuhan, kami perlu urapan-Mu. More the next breath that we need. Lebih dari nafas hidup kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Ampuni Tuhan kalau kami sombong. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih meninggikan diri kami. Semua puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kedua saudara, mari kita berdoa untuk holiness. Mari masing-masing pribadi berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau ada yang salah. Ampuni kami kalau kami kepedean ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami Tuhan gak sadar. Basuh kami dengan darah Yesus. Basuh kami dengan darah Yesus. Ampuni kesalahan kami, pelanggaran kami, ampuni. Semakin kami bertobat dengan sungguh-sungguh, semakin lawatan Tuhan itu dahsyat. Oh, mari masing-masing pribadi berdoa sama Tuhan. Mohon ampun, mohon. Ampuni Tuhan kesalahan kami. Ampuni, basuh kami dengan darah Yesus.
Kami percaya Tuhan, Kau akan lawan kami lebih dahsyat lagi. Haleluya. Saudara, hari yang ketiga kita berdoa, haleluya, untuk harmoni, unity. Sekali lagi angkat tangan kita. Biarlah kasih-Mu, biarlah anugerah-Mu melampah atas hidup kami. Kami unity, kami sepakat, keluarga sepakat, unity, haleluya. Saudara, saya telah ditaruh impresi sama Tuhan. Mari kita renggangkan tangan kita seperti kita bergandeng tangan, walaupun di Zoom. Kita secara profetik gandeng tangan kiri kanan, renggangkan. Tuhan, kami dari segala bangsa, kami dari segala kota, kami dari segala suku bangsa. Gak ada yang lebih hebat, gak ada yang lebih kurang. Kami semua anak-anak Tuhan, dari segala bangsa datang kepada Tuhan. From all the nation, dari semua kota, denominasi, kami gandeng tangan. Saudara-saudara bisa bayangkan kanan kiri saudara, sahabatmu, saudaramu, atau orang-orang di Zoom. Kita gandeng tangan, unity, sepakat. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi. Mari kita unity dalam roh, bahasa roh sama-sama. Mari unity, bahasa roh sama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Saudara, yang berikutnya keempat, haus dan lapar akan Tuhan. Bapa, kami nggak minta apa-apa Tuhan hari-hari ini. Kami nggak kejar sesuatu Tuhan, cuma Engkau yang kami kejar. Cuma lawatan-Mu yang kami rindukan ya Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus, mari berdoa saudara. Kejar Tuhan, kejar hadirat-Nya, kejar Tuhan. Kami rindukan perkenan-Mu ya Tuhan. Kami gak cari apa-apa dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami ditarik dunia. Ampuni kami Tuhan kalau kami ditarik dunia. Biar hari ini kami hanya menuju kepadamu, mengejar Engkau lebih dari segalanya. Oh, Tuhan, Kau nomor satu dalam hidup kami. Gak ada yang lain Tuhan. Kami cuma rindukan lawatan-Mu. Oh, oh, kami haus, lapar akan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, revival ini fokusnya jiwa-jiwa. Amanat aku bukan untuk kebesaran nama seseorang, denominasi, keterkenalan. No. Semua untuk lawatan jiwa-jiwa. Kami berdoa, Indonesia dilawat Tuhan, Eropa dilawat Tuhan, Amerika dilawat Tuhan. Jiwa-jiwa, amanat agung diselesaikan. Jiwa-jiwa, kalau ada keluarga kita yang belum selamatkan, mari kita berdoa saudara. Sebutkan namanya. Kami percaya keluarga kami, orang-orang yang dekat dengan kami, dilawat Pentakosta ketiga. So mereka bertobat.
saudara. Mari kita minta pengurapan Pentakosta ketiga sama-sama. Bukan saya lebih hebat, bukan saya lebih oke, enggak, kita sama-sama. Seperti aku diurapi minggu lalu ya Tuhan, ya susah. Hamba-hambamu siap saudara, siap terima pengurapan. Seperti William Seymour ya Tuhan. Yang di Pond Pray, kami yang ada di Zoom ini siap terima lawatan Pentakosta ketiga. Saudara siap, saudara siap. Terus berbahasa roh, terus Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah setia di EPT, di Asus Sastri Prayer Tower. Mereka menanti-nantikan setiap hari. Kami berdoa lawatan yang sama seperti yang tercurah atas William Seymour, bahkan lebih lagi buat kami semua. Roh Kudus, Engkau melakukan perkara yang ajaib di Asus Sastri. Kami percaya Engkau sanggup melakukan yang lebih dahsyat, bahkan lebih luar biasa lagi. Dan kami berjanji ya Tuhan, hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Yang terakhir, mari angkat tangan kita saudara. Terima kasih Tuhan. Do it again Lord, do it again Lord, do it again Lord. Do it again Lord, do it again. Nyatakanlah lagi ya Tuhan, nyatakanlah lagi. Kami haus akan Engkau. Kami nggak minta apa-apa, kami angkat tangan. Do it again. Lawat kami Tuhan, lawat kami. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Bekerjalah. Setelah itu Pak Tin dan Bu Indri. Kau kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama angkat tangan kita saudara sekali lagi dengan haus lapar. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah. Oh haleluya. Urapanmu, lawat
Bekerjalah Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, itulah yang kami perlu. Kau yang terutama dalam hidupku. Amin. Angkat jempol. Thank you, Pastor Benny. Thank you, Pastor Benny. Kita sudah serasa di Azusa Street nih. Haleluya. Sebelum kita terima closing statement dan impartasi, nanti boleh kesaksian beberapa orang yang merasakan lawatan di Zoom ini, yang juga dirasakan Pastor Benny. Kita akan dengar pengumuman dulu, Yanti akan membantu baca untuk memberikan pengumuman, tapi saya mau sapa yang baru bergabung. Yang baru bergabung, tolong kasih tanda angkat tangan ya, raise hand. Pak, saya baru gitu ya. Atau yang baru membawa teman baru. 153 murid Kristus. Jadi saya bayangkan Anda akan membawa revival ke 153 kota. Angkat jempol. Jadi kita nggak berhenti di kita. Terus, dan terus. Jadi ada yang baru kah? Yang baru, merasa baru datang, atau dibawa temennya, atau membawa temennya, kasih kabar ya. Silakan pengumuman dulu Yanti. Bantu. Shalom Bapak Ibu, pengumuman untuk kita malam hari ini. Besok seminar bedah kitab Wahyu di pukul 13.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita masuk di Wahyu pasal yang ke-16. Kelas ini akan diajar oleh hambanya Pastor Dani Krisna Supangat bersama Pastor Timotius Hardono. Mari Bapak Ibu kita bisa belajar bersama. ID serta passwordnya ada di layar Bapak Ibu. Setiap Sabtunya selalu sama untuk password serta ID Zoom-nya. Puji Tuhan, besok kita ada seminar sehat yang akan dilayani oleh Pastor Yohanes Sunardi dengan tema Food and Drink Optimize Your Life. Mari Bapak Ibu, ID Zoom-nya ada di layar. Silakan Bapak Ibu bisa capture, bisa bagikan kepada saudara, rekan, keluarga untuk mengikuti seminar ini yang akan diadakan di pukul 18.30 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan hostnya Pastor Timotius Hardono. Pasti kita akan menerima tuntunan, juga pesan-pesan Tuhan, serta tips-tips sehat. Untuk itu diundang Bapak Ibu boleh bergabung di seminar ini. Kemudian beliau, Pastor Yohanes Sunardi, juga akan melayani di ibadah raya hari Minggu di pukul 10 dengan tema-tema yang ada di layar Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk diperlengkapi secara khusus, boleh mengikuti via YouTube channel ataupun via Zoom. ID Zoom-nya ada di layar Bapak Ibu. Ini untuk pukul 8 pagi dan juga pukul 10 pagi. Beliau juga akan melayani di Miracle Service Jakarta di pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan tema Don't Be Disappointed with God. Mari Bapak Ibu bisa di-capture untuk ID Zoom-nya. Bagi Bapak Ibu yang rindu haus untuk menerima berkat melalui tema yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Yohanes Sunardi,
Diundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah raya ini. Catch the Fire, The Great Miracle, setiap hari Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ada di seri perlengkapan senjata Allah yang kelima, yaitu perisai iman, yang akan dilayani oleh Pastor Timotius Hardono bersama Pastor Indrawati Kabul, dengan ID serta password Zoom yang selalu sama setiap hari Selasanya. Mari Bapak Ibu bisa mengundang rekan, keluarga, teman untuk mengikuti kelas ini. Sebagaimana kita diberkati, kita rindu juga saudara keluarga kita diberkati dengan tema-tema yang ada. Kelas Miracle Institute, seperti hari ini Bapak Ibu, the outpouring of the Holy Spirit for the Great Revival, pencurahan Roh Kudus untuk kebangunan rohani yang besar, Jumat 29 Juli 2022, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang rindu mengajak rekan keluarga, Bapak Ibu bisa langsung membagikan link serta info-info yang sama setiap hari Jumatnya. Puji Tuhan, tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 ada Miracle Generation Conference, Rise Up the Jeremiah Generation. Ini acara conference bagi generasi muda Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang punya anak generasi muda, atau Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa mendukung generasi muda, kebangkitan generasi Yeremia, mari diundang Bapak Ibu bisa join di Miracle Generation Conference ini. Akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi, ada di layar Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk menerima info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kami, bisa menghubungi Pak John Tomasoa, atau menghubungi setiap kami admin yang ada di kelas Miracle Institute. Puji Tuhan, ini waktu yang indah untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur di persembahan Diakonia Misi, Bapak Ibu bisa transfer ke BCA di 22801086637 atas nama GBI Miracles Diakonia Misi, atau Bapak Ibu dipersilahkan scan QR yang ada di layar untuk persembahan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu sekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Amin. Yang terus on fire angkat jempol. Wow. Absensi, presensi sedang dibagi, boleh diklik bagi yang mau presensi. Sebelum kita closing statement, ada Bapak Ibu yang mau bersaksi, tadi menerima lawatan Tuhan, kata lihat air matanya Pak Beni membanjiri mukanya, lalu Anda juga menerima lawatan yang sama, boleh kasih tanda, saya sudah unmute, boleh langsung, boleh kasih tanda. Yang mau bersaksi, 1-2 orang. Silakan Pak David Lee. Ya, shalom Pak Tim, shalom Bu Indri, Pak Beni, dan shalom semua. Shalom. Ya, kesaksian saya cuma singkat aja, bahwa tadi waktu pengurapan, waktu Pastor Beni share tentang bagaimana
hamba-hambanya dilawat Tuhan. Dan pada saat impartasi tadi, tiba-tiba Tuhan kasih sebuah lagu ya Pak Tim, komplit dari baitnya sampai refrennya. Cuma memang ini harus saya beresin dulu baru bisa saya bagikan ya. Tapi ada saya mau share dikit kalau boleh diizinkan tentang refnya aja. Ya, ini tentang lawatan Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, penuhilah dengan Roh-Mu lawatanmu, jamahanmu, kami rindukan sekarang. Haus dan lapar akan Engkau, kekudusan lingkupiku, Tuhan genapi, Tuhan nyatakan kehendak-Mu jadi. Ya kurang lebih seperti itu Pak Tim. Amin. Ya segala pujiannya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Silakan Ina. Shalom Pastor Tim, Shalom Pastor Indri, Shalom Pastor Benny. Saya ingin menyaksikan, saya excited sekali bahwa apa yang terjadi di setiap hari Jumat ini, itu saya mengalami satu follow up demi follow up gitu. Jadi selama saya ngikut pengajaran Bu Indri, ikut pengajaran Pastor Tim, semuanya itu langsung Tuhan cemplungin ke praktek gitu loh. Nah hari-hari ini sejak Pentakosta yang kemarin gitu, Roh Kudus itu terus bekerja dengan luar biasa. Saya mengalami peperangan yang nggak mudah kemarin-kemarin, dan tepat pada waktunya Tuhan tuh berikan kami jadi satu tim. Hari-hari ini saya di kantor tuh seperti tinggal mengayunkan sabit gitu, Pastor. Jadi ada 2 orang yang saya layani di kantor. Yang pertama itu officer saya sendiri, tiba-tiba dikasih impresi, dikasih tahu bahwa dia terikat suatu okultisme gitu. Dia dari Hindu pindah ke Muslim, tapi belum pamit gitu sama leluhurnya. Jadi dia masih diikutin terus. Akhirnya kemalangan demi kemalangan terjadi, dan luar biasanya kemarin saya dikasih suara aneh, dikasih mimpi. Saya tiba-tiba Tuhan satukan dengan Irma dan Yanti. Jadi kami tiba-tiba menjadi satu tim yang Tuhan sendiri bentuk. Jadi kami nggak ada sendiri. Jadi kami saling berdoa, saling mendoakan, saling membackup. Akhirnya Irma dapat konfirmasi gitu, Kak, ini kok kayak keikat ini ya, gitu. Ini kok kayak suara ini ya. Terus saya tanya teman saya yang di Bali, konfirmasi, ini kok kayak suara kera gitu. Jadi saya tuh setelah berdoa hari Jumat yang lalu, setelah kelas saya berdoa gitu ya. Selesai berdoa, selesai hembusan nafasnya tuh kayak ada suara binatang gitu, sampai bisa saya rekam. Saya kasih ke Irma satu, saya kasih ke teman saya satu di Bali. Mereka berdua nggak kenal Irma sama teman saya, dan mereka nggak tahu siapa officer saya, tapi mereka bisa tahu bahwa itu suara kera gitu impresinya. Dan ternyata memang dia terikat oleh spirit Hanuman gitu, yang dipelihara sama ayahnya. Dan Irma terus intens banget, itu ketua kelas. Irma ini ketua kelas yang intens banget, ayo berdoa Kak, ayo begini Kak, gitu ya. Terus puji Tuhannya, officer saya mau terima Tuhan Yesus kemarin hari Senin, gitu. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang kedua, nggak lama setelah itu, rekanan bank saya, karena saya relasi dengan bank, dia juga minta didoakan, Pastor. Tiba-tiba minta didoakan, dia sakit, bleeding gitu ya. Tapi dia ingat bahwa dulu pernah dia buka celah gitu ya. Buka celah, dia menyaksikan Yesus gitu. Dan tiba-tiba saya disuruh telepon semalam itu waktu masih kelas mentoring gitu, dia telepon, Bu, tolong doakan saya. Intinya dia kembali ke Tuhan Yesus dari celah yang dia melihat YouTube, tapi YouTube itu kayak
di keyakinan sebelah gitu ya. Sejak saat itu dia di ruang penyakit. Dan semalam dia bertobat, dia menerima Tuhan Yesus kembali. Jadi hari-hari ini apa yang saya terima di hari Jumat itu langsung kayak praktek. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa gitu. Dan saya percaya di depan sana nanti juga semakin banyak jiwa-jiwa seperti itu. Saya bersyukur Tuhan bikin saya unity. Bukan saya, bukan Irma, bukan Yanti. Tapi kami bertiga satu porsi yang nggak tahu kenapa Tuhan satukan gitu tiba-tiba. Saya nggak sanggup sendiri. Terus terang peperangannya luar biasa. Beberapa hari saya nggak tidur, Irma tahu itu. Tapi dengan unity yang tadi Pastor Benny bilang, dengan unity kekuatan Tuhan itu nggak bisa dikalahkan. Itu saja Pastor, terima kasih. Puji nama Tuhan. Silakan Asroni Indriwati, singkat padat ya. Terima kasih Pastor Tim, juga Bu Indri. Tadi saat Pastor Ben ya mengimpartasikan, saya merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa di ruangan saya ini. Itu sangat penuh, padat gitu. Nggak bisa saya gambarkan. Hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Itu saya rasakan. Gitu. Terus satu hal yang sangat tadi tajam hati saya ketika Pastor Benny sampaikan materi, mungkin kita nggak siapa-siapa gitu. Tapi Tuhan Yesus itu menjadi siapa-siapa di dalam kita. Itu sesuatu hal yang sangat menyentuh hati saya pribadi. Karena kebetulan tadi malam sebelum ikut yang kelas malam itu, sebenarnya itu baru pulang dari satu pelayanan, pulang kerja, tidak ada istirahat sama sekali. Ada anak-anak yang korban pedofil sekitar 7 orang. Kemudian saya pergi ke sana melayani anak itu. Dan tiba-tiba pagi hari ini, yang keluarga itu awalnya menolak, tidak pernah gereja sudah bertahun-tahun, 3 tahun. Tiba-tiba hari ini keluarga itu mau keluar Tuhan dan kembali ke Tuhan itu. Lewat semua kelas dari awal sampai hari ini, hampir semua saya ikuti. Dulu saya tidak tahu apa-apa, saya bukan siapa-siapa juga gitu. Tapi saya mengalami suatu hal yang tidak bisa saya jelaskan, bahkan saya pernah WA ke Pastor Indri. Ini Institut Miracle yang sadar dari Pulau Bintan. Saya sungguh percaya ini suatu tuntunan Tuhan untuk memperlengkapi prajurit-prajurit Tuhan dimanapun. Terima kasih untuk Pastor Benny, terima kasih juga untuk Pak Tim, Ibu Indri, bahkan seluruh tim di Institut Miracle. Saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih boleh Tuhan bawa ke kelas ini. Saya alami next level, bahkan pengurapan. Yang saya tidak bisa berbicara, tidak bisa share. Saya nggak tahu saat ini pelayanan terbuka aja dari orang gila, dari orang-orang jalanan. Tiba-tiba terbuka aja semua pelayanan orang menerima. Sampai saya bingung juga. Kenapa Tuhan begitu terbuka? Pernah sampai tanya ke Pastor Indri sekali. Itu karena pengurapan. Terima kasih untuk semua di room ini. Tuhan memberkati. Thank you, Pastor. Tuhan, angkat jempol. Thank you, Asroni Indriwati. Jadi, Bapak Ibu, jangan bilang begini. Apa buang waktu itu belajar Miracle Institute? Tidak buang waktu, Bapak Ibu Saudara. Kita investasi kekekalan. Buktinya, tiba-tiba ada pintu pelayanan terbuka buat Asroni, buat Ina, buat Pak David diberikan lagu. Anda siap-siap. Kenapa saya ke Manado bersama Pak Eko, bersama Putri, bersama Bu Nita? Karena Tuhan yang membuka. Asal Anda tahu, nanti minggu depan saya mau bersaksi, di Manado dapat gedung besar. Diberikan gratis, saudara. Keren banget. Bahkan dari Manado menjangkau 4-5 tempat di desa-desa terpencil. Kita enggak mau tekankan namanya apa, nggak penting. Yang penting pokoknya nama Yesus ditinggikan. Angkat jempol. Ya. Sebelum kita tutup, ini ada dari Purina, boleh singkat, terus Bu Maria bangun singkat, lalu kita impartasi ya. Silakan Purina. Ya, makasih Pak Tim buat kesempatannya. Ya, saya suka mengikutin Zoom di sini, khususnya hari-hari Jumat ini.
tentang revival, tentang bagaimana pencurahan Roh Kudus. Jadi saya diingatkan kembali dalam pelayanan-pelayanan saya sebelum-sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, kira-kira ya mungkin 15-20 tahun itu saya juga mengalami banyak revival dalam pelayanan waktu itu. Anak-anak saya masih kecil, bahkan kita buka-buka cool ya, melayani di rumah sakit, melayani di orang-orang yang konseling juga. Dan itu cukup lama kita pelayanan. Kemudian suami saya juga melayani, dia juga guru kom juga suami saya. Jadi kami bersama-sama melayani. Tapi hari-hari terakhir ini saya itu ibu saya sudah tua, umur 90 mau 91 bulan depan ini, sudah berapa tahun ini di depan saya gitu ya. Saya yang merawat gitu ya. Nah ini buat saya jadi satu mau dibilang kendala, ya saya nggak boleh bilang kendala karena Tuhan punya banyak cara untuk bagaimana kita bisa melayani ya. Jadi saya berdoa, Tuhan, walaupun saya sekarang jadi terbatas untuk keluar karena saya harus bergantian kalau keluar pelayanan bergantian dengan anak saya gitu, sementara anak saya bekerja dua-dua, jadi saya harus mengambil waktunya. Kalau pas mereka bekerja di rumah saya bisa keluar pelayanan. Baik, kesimpulannya Bu Rina. Saya berdoa, Tuhan buka jalan bagaimana saya tetap bisa melayani walaupun mungkin lewat HP menghubungi orang atau orang mendoakan orang ya. Nah ternyata puji Tuhan Sabtu kemarin itu ada teman memang lama, dia datang menelpon saya minta didoakan karena ternyata dia kena sakit, ada tumor di payudara. Jadi saya bersyukur, saya kaget, saya nggak sangka orang yang begitu sehat, rajin olahraga dan segala macam dia lakukan aktivitas dengan baik, ternyata dia ada deteksi tumor di payudara. Dan akhirnya malam itu kita berdoa dan puji Tuhan hari Selasa dia mengalami operasi dan kita berdoa dan puji Tuhan ternyata operasinya tumornya tumor jinak dan dia sudah sehat kembali. Tadi saya telepon sudah baik, sudah segar, tidak disangka seperti apa yang Tuhan buat. Dan itu saya rasakan lewat revival begini, saya sengaja ikut begini mengingatkan saya kembali, membangun iman saya kembali, membangun lagi semangat saya. Dan saya bersyukur itu karena Tuhan baik mengasihi kita semua. Puji Tuhan, dan Tuhan bukakan ya, besok juga Tuhan kasih jalan, buka pelayanan di di Menara Batavia untuk melayani. Dan itu cara Tuhan luar biasa. Banyak hal-hal yang saya pikir, aduh kalau saya terbatas nggak bisa keluar, ternyata Tuhan buka jalan dengan caranya. Amin. Puji Tuhan, itu aja. Angkat jempol semuanya, thank you. Tuhan berkati Pak. Thank you Ibu Rina, semangat. Terakhir Bu Maria bangun, 3 menit lalu kita doa penutup. Shalom semuanya. Saya sangat bersyukur tadi waktu ada impartasi itu Pak, air mata nggak berhenti mengalir dan saya rasanya menyala-nyala kembali. Mungkin selama ini terkadang ada rasa jenuh, rasa lelah gitu, baik dalam pelayanan gitu Pak ya. Karena terus terang saat ini juga kami sedang merindukan satu izin untuk rumah ibadah dan sampai saat ini belum diperoleh. Tapi tadi Roh Kudus ingatkan jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada manusia. Dan hati saya benar-benar terbakar, percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Begitu kata Pak Benny, revival, aku bukan siapa-siapa. Itu saya rasakan luar biasa. Itu tangan saya nggak bisa berhenti bergetar, air mata nggak bisa berhenti. Bahkan sampai pengumuman pun saya masih tetap menangis. Air mata nggak bisa direm, Pak. Luar biasa Allah kita dahsyat. Haleluya. Amen. Amin. Nanti Bu Maria bangun, japri ke Bu Indri, izinnya pokok doanya apa, kita topang doa secara japri. Rasanya nggak mau berhenti, tapi kita harus siap-siap, prepare banyak hal, dan besok jam 4 kita udah penyembahan fajar lagi. Jadi kita harus berhikmat juga untuk ada remnya ya. Kalau terus nggak berhenti-berhenti, minggu depan masih bisa kesaksian lagi. Angkat jempol semua. Wow. Jadi Anda siap-siap akan mengalami terobosan, breakthrough. Ada yang tak diinjili, didoakan, layani saja.
Nah, kalau dia pertanyaannya susah, bilang gini, pertanyaanmu bagus banget, saya jawab minggu depan ya, gitu. Anda bisa call Bu Indi yang perempuan, yang pria bisa ke saya, ya, chat ke Pak Benny juga boleh. Jadi Anda siap-siap nanti doa saya setiap Anda akan punya minimal kubu doa atau komsel, mungkin komsel okumene atau persondo okumene, sementara okumene biar semua gereja bisa masuk. Baik, silakan Pastor Benny closing statement lalu doa penutup. Mari terus on fire untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap jaga api kita. Banyak distraction di luar sana, banyak mengalihkan fokus. Kadang setelah kita dilawati, kita terima impartasi, banyak yang coba untuk mencuri urapan itu. Kita dibuat bocor, jadi harus fokus karena Tuhan mau melakukan perkara yang dahsyat untuk hidup kita. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Engkau melawat hamba-Mu. Kami semua di sini hamba-hamba-Mu dilawat Tuhan. Kami bukan siapa-siapa. Kami terus mau merendahkan hati di hadapan-Mu. Lawat kami sehingga saat Engkau melawat kami, Engkau melawat kota kami, bangsa kami, komunitas kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami patahkan segala serangan balik, kami patahkan segala distraction yang mengalihkan fokus kami, perkara-perkara yang sia-sia, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah dengan pengurapan Pentakosta ketiga, kami menyelesaikan amanat agung-Mu. Terima kasih buat Miracle Institute ini. Kami diberkati, kami dilawat, kami dijamah. Berkati Pak Tin dan Bu Indri yang terus setia mengajar, membimbing kami. Pengurapan-Mu lebih dahsyat lagi buat hamba-hamba-Mu. Kami percaya ya Tuhan, pengurapan Pentakosta ketika lebih dahsyat lagi untuk menjadikan hamba-hamba-Mu jadi berkat bagi banyak bangsa dan kota. Terima kasih Bapak, kami bersyukur semua kami yang ada di Zoom ini diberkati, dilawat, dijamah, dan diurapi dengan pengurapan Pentakosta ketiga. Kami angkat tangan kami, biarlah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita sudah diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Yang Terima di YouTube kasih. juga terima berkat. Terima kasih Pastor Benny.